Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wah, yang penuh kasih, bantu kami supaya tangan-tangan kami berbuat baik, mulut kami, pikiran kami, kata-kata kami, hati kami berbuat baik. Karena itulah yang menyelamatkan kami semua. Bantu kami ya Bapa, supaya kami seperti Yesus yang selalu berbuat baik dimanapun juga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, hari ini Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu terjadi pada hari Sabat. Dan Yesus dikecam karena berbuat sesuatu pada hari Sabat yang melanggar hukum. Tapi Yesus mengingatkan satu hal yang sangat fundamental yang ada pada setiap orang. Manakah berbuat baik atau berbuat jahat? Kenapa saya katakan ini fundamental dan ada pada setiap orang? Karena inilah yang kita sebut dengan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah hati nurani. Itulah yang ada pada setiap manusia. Ya. Yang melekat dalam kemanusiaan. Ketika kita diciptakan, setiap orang diberi karunia, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Dan yang baik itu apa? Yang benar, yang mulia, yang indah, yang menyembuhkan, yang memberi segala sesuatu rahmat ke sana. Yang jahat itu apa? Boleh dikatakan 7 dosa. Marah, malas, ya, cabul, serakah, kikir, sombong, iri hati. Jadi ketujuh dosa itu adalah sesuatu yang jahat. Nah, itu kita lihat pada Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat itu yang hanya melihat aspek ya larangan, hukuman kalau melakukan pada hari Sabat. Tapi Yesus mengingatkan kembali bahwa betapa penting kita mendengarkan hati nurani kita. Ya. Dan itu yang membuat orang bahagia atau tidak bahagia. Itu yang membuat orang tenang atau tidak tenang. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Prinsip dasar ini harus menjadi karakter kita. Menjadi sifat kita. Setiap orang. Maka kita berbuat baik kepada setiap orang. Entah agama apapun. Entah suku apapun. Entah siapapun. Berbuat baik. Kunci dari kehidupan manusia. Kemanusiaan kita adalah kemanusiaan karena berbuat baik. Dan menghindari yang jahat. Ya, maka para saudaraku terkasih, Yesus mengingatkan kembali ya prinsip dasar dari hidup manusia. Prinsip dasar yang melekat dalam kemanusiaan, siapakah dia? Jadi kemanusiaan kita berdasarkan hal tersebut. Yang baik, yang indah, yang mulia, yang luhur. Ya, yang empowering. Bukan yang dispowering, bukan yang mengejek, bukan yang merendahkan, bukan yang menghina, bukan yang ngerasani. Ya. Maka dikatakan mereka mau membunuh Yesus karena mereka tersinggung, karena mereka hanya berpegangan pada hukum dan peraturan. Jadi sekali lagi para saudara, bahagia atau tidak bahagia adalah bahwa kita melakukan yang baik. Damai atau tidak dan melakukan yang baik di atas segala sesuatu. Nah, itulah buah dari ciptaan kita manusia. Buah dari ciptaan ya, Tuhan menciptakan semua manusia dengan prinsip ini. Nah, karya penyelamatan Yesus ya, karya penebusan Yesus sebetulnya mau meneguhkan ini pertama dulu ya, berbuat baik. Nah, yang kedua adalah dalam karya keselamatan itu Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya Roh itulah yang menegakkan prinsip berbuat baik. Ditambahkan menjadi memaafkan, mengampuni, menerima satu sama lain, ya, tidak balas dendam. Jadi itu perbuatan baik diberi karena secara manusiawi hukum mata ganti mata, hidung ganti hidung, tangan ganti tangan. Tapi dengan
karya penyelamatan, karya penebusan Yesus dalam salibnya ini, dalam salib, dalam kebangkitan itu kita diberi Roh Kudus untuk menekankan aspek kebaikan itu, tetapi juga untuk menambahkan kita diberi karunia Roh Kudus. Roh yang membuat kita untuk berani mengampuni meskipun kemudian kita diejek, dihina. Kemarin saya mendengarkan suatu medsos yang cerita tentang bagaimana seorang anak sulung lelaki membunuh ayah, kemudian ibu dan adiknya dengan menyuruh orang lain, membayar orang lain supaya kemudian harta bendanya jatuh ke dia. Nah, bagaimana dia tidak berhasil dibunuh? Ya, dia hanya ditembak tangannya saja. Ya, tangannya ditembak. Jadi dia kemudian pura-pura mati, tapi ternyata hidup. Berapa tahun kemudian ternyata jelaslah yang menyuruh itu adalah si anak sendiri. Dan dia dihukum mati. Apa yang kemudian dilakukan oleh sang bapak? Dia minta ampun kepada salah satu gubernur di Amerika untuk mengampuninya, tidak dihukum mati. Last minute sebelum dihukum mati, dia diberi grasi hukuman seumur hidup. Seorang bapak mengampuni anaknya, anak lelakinya yang telah membunuh ibunya dan adiknya. Bapaknya ternyata diselamatkan, bisa selamat. Ya. Saudara, Allah kita penuh pengampunan, keberdosaan, karena kita semua berdosa. Tak mungkin kita tidak berdosa, maka Allah mengampuni, memaafkan. Dan betapa sulitnya kita mengampuni, seorang bapak mengampuni anaknya sendiri yang mau membunuh ibunya dan sudah membunuh ibunya dan adiknya. Bapaknya akhirnya selamat dan dia sendiri selamat karena dia hanya ditembak tangannya sehingga dia pura-pura mati. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, maka kita mengampuni siapa saja. Yohanes Paulus kedua mengampuni orang yang menembak dia. Dan itu tidak mungkin tidak karena Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membuat kita mampu mengampuni, memaafkan dan menerima orang lain. Sejahat apapun, sebisa apapun. Semoga kita semua, saudaraku terkasih, mengingat kembali akan hukum dalam diri kita manusia. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan Roh Kudus membuat kita berani mengampuni, memaafkan siapa saja. Mari saudara kita, supaya kita dan Anda semua berani mengampuni siapapun, seberat apapun orang-orang yang telah melukai hati kita. Mari kita berdoa pada Allah Bapa di surga, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu mengampuni siapapun juga, dimanapun, kapanpun. Dengan kekuatan Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Putra,